Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisya Kori Nurjana. Di ujian akhir semester ini saya ingin membahas bagaimana bangunan tinggi bisa berdiri. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bagaimana strukturnya dapat menopang beban bangunannya? Kuncinya satu, yaitu memiliki struktur yang kuat. Bagaimana memiliki struktur yang kuat? Minimal harus memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama ada wall bearing system atau dinding pemikul, kedua open frame, dan ketiga flat slab. Apa sih wall bearing itu? Yaitu sistem struktur yang menggunakan dinding sebagai penopang atau sebagai pemikul beban pada bangunan. Contohnya, dinding akan menerima beban horizontal yang diberikan dengan volume tebal dinding yang lebih besar di lantai dasar dan lambat laun akan mengecil di lantai berikutnya. Dan open frame yaitu struktur yang terdiri dari kolom dan balok yang digabungkan dengan sambungan tahan momen untuk menahan si beban dari gempa. Yang ketiga ada flat slab, sebuah plat beton yang menjadi tempat ditancapkan kerangka pada bangunan. Dan ada 4 jenis, ada flat slab with drop panels, flat slab with column head, and flat slab with column head and drop panels. Gimana sih caranya bangunan tinggi itu bisa menahan angin kencang ya? Faktanya, tekanan angin akan semakin kencang saat di puncak gedung pencakar langit dibandingkan pada permukaan tanahnya. Dan angin akan melewati ruang hampa yang ada di balik jendela bangunan sehingga angin tidak langsung berhembus pada bangunan. Dan kalian tahu solusinya? Teknologi Thomas Damper atau TMD dapat menstabilkan bangunan di saat diterpa angin sekalipun. Berikut contoh dari gedung Taipei 101 di Taipei pada 2004 dengan ketinggian 508 meter. Bisa dilihat dalam ilustrasi bergerak ini, bangunan sebelah kanan menggunakan TMD dan bangunan sebelah kiri tidak menggunakan TMD. Bisa terlihat jelas yang menggunakan TMD lebih minim pergerakannya saat angin berhembus dibandingkan dengan bangunan sebelah kiri. Berikutnya, bagaimana gedung pencakar langit bisa menahan gempa ya? Faktanya, Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Pasifik, Eurasia, dan lempeng Indo-Australia yang menyebabkan Indonesia sering terjadi gempa. Lalu, teknologi Thomas Damper atau TMD ini juga menjadi solusi gedung pencakar langit dalam meredam getaran akibat gempa loh. Karena TMD adalah sistem massa pegas menerima gaya harmonis lalu ditambahkan sistem getaran lain atau osilator dengan massa MD dan konstanta pegas KD yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan sistem utamanya. Jika frekuensi alami dari osilator itu diatur sedemikian rupa sehingga sama dengan frekuensi getar dari gaya harmonis tersebut, maka dapat diperlihatkan secara teoritis bahwa massa utama menjadi tidak bergetar sama sekali. Bagaimana sistem pondasi pada high-rise building ini? Biasanya, pondasi pada high-rise building ini menggunakan pondasi tiang panjang atau biasa disebut pile foundation. Pondasi tiang panjang ini akan menerima dan menyalurkan beban vertikal maupun horizontal ke seluruh permukaan tanah. Beban vertikal ini didapat dari struktur yang ada di atas, dan beban horizontal merupakan hembusan angin yang mengarah pada bangunan. Berikut contoh penggambarannya. Ada beberapa tipe tiang panjang, ada bore pile, friction piles, bearing pile, cushion, or ballot cushion. Itu semua yang biasa digunakan pada gedung-gedung bertingkat. Dan ada yang tahu nggak sih mengapa high-rise building menggunakan basement? Alasannya, sebenarnya basement sendiri merupakan pengalih fungsi atau pemanfaatan lahan teman-teman. Karena setelah sebuah gedung selesai dibangun, akan ada ruang kosong di bawah bangunan dan di atas pondasi tersebut. Nah, lahan kosong tersebut yang kita sebut sebagai basement sekarang dapat dimanfaatkan sebagai lahan parkir, gudang, tempat penyimpanan genset atau AC, dan banyak lainnya. Dan yang terakhir ada sistem transportasi vertikal pada high-rise building dibagi menjadi 2, yaitu ada yang manual dan juga mekanis. Manual ini masih menggunakan tenaga manusia untuk berpindah dari level yang paling rendah ke level yang paling tinggi. Sedangkan mekanis sudah lebih maju, menggunakan teknologi mesin yang lebih mudah untuk digunakan. Manual memiliki 2 contoh, yaitu tangga dan juga ram. Tangga biasa kita temui untuk menjadi tangga darurat, dan ram biasa kita temui di basement untuk menuju lahan parkir. Dan mekanis memiliki 3 contoh, yaitu elevator atau lift yang memang biasanya digunakan untuk high-rise building dengan lantai-lantai yang cukup banyak. Yang kedua ada eskavator, yaitu tangga berjalan yang menggunakan jalur atau rel, dan travelator, yaitu sama seperti eskalator
tapi ini tidak mempunyai undakan, jadi bisa dilalui dengan troli. Baik, cukup sekian presentasi saya ucapkan terima kasih, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.